Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Fauzia dari program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Korupsi yang Melekat Merusak Reformasi Birokrasi. Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus. Corruption memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Selanjutnya adalah korupsi dalam pandangan Islam adalah sebuah pengkhianatan atau tindakan penggelapan yang memperkaya diri sendiri. Faktor penyebab korupsi yaitu yang pertama, faktor internal disebabkan karena sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan dan gaya hidup dan malas bekerja. Faktor eksternal disebabkan faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, birokrasi, dan faktor transisional. Reformasi merupakan upaya dari pemerintahan maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. Selanjutnya, Ketua Berescal Formation Institute Rizky Ismanto menilai kasus dugaan korupsi proyek EKTP ini bukti gagalnya sistem reformasi birokrasi, terutama di Kemendagri. Sebab sistem reformasi birokrasi di Kemendagri tidak mampu mencegahnya terjadi korupsi yang diduga merugikan triliunan rupiah ini. Bahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri sebagai aparatur pengawasan internal seolah tidak berdaya. Mulai Menteri, Sekjen, Dirjen, Dukcapil, Kemendagri terlibat. Bahkan peran Inspektorat Jenderal Kemendagri saja tidak mampu mencegah terjadinya korupsi ini. Mungkin yang terlibat setingkat menteri dan eselon II, ujar Rizky Ismanto dalam keterangannya Jakarta, Rabu 15 bulan 3 2017. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Korupsi di Indonesia. Korupsi ini di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru, selanjutnya hingga era reformasi, sebagaimana upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Banyak hal yang menyebabkan kenapa korupsi di Indonesia sulit diberantas. Salah satunya pola pikir masyarakat Indonesia. Mengapa pola pikir masyarakat Indonesia menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diberantas? Hal ini dapat ditinjau dari beberapa faktor. Faktor penyebab korupsi di Indonesia yang pertama adalah sejarah membentuk pola pikir masyarakat. Sejarah di Indonesia berkaitan erat dengan penjajahan oleh negara Belanda, Inggris, dan Portugis. Namun, dari ketiga negara tersebut, Belandalah yang paling lama menjajah di Indonesia. Sejak kedatangan Cornelis de Houtman, sehingga
pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Belanda meninggalkan banyak hal di Indonesia. Salah satunya budaya korupsi. Budaya korupsi mulai berkembang pada masa VOC, perubahan sosial, ekonomi, politik di Jawa pada masa VOC melahirkan perubahan nilai saling mendasar di masyarakat. Pergeseran nilai-nilai dan norma-norma etis dalam eksplanasi perubahan sosial melahirkan mentalitas baru, yakni menempuh jalan pintas, melanggar peraturan dan aspirasi material. Pegawai dan pejabat VOC telah mencampur adukan tugas dan tanggung jawab dengan kepentingan serta kemuliaan sendiri. Hasrat menjadi ingin terpandang karena berkuasa dan kaya raya sebagai orientasi kultural yang penting sejak dini. Sudah dipupuk dan membawa bibit terpendam untuk korupsi. Keserakahan akan harta dan miskinnya integrasi para pejabat VOC merupakan mental yang ikut menyuburkan korupsi. Perluasan otoritas dan kekuasaan VOC menghasilkan sumber-sumber kekayaan dan mendorong meningkatkan ambisi-ambisi materi dan memupuk nafsu-nafsu memiliki dan menikmati kesenangan. Kemewahan hidup telah menjadi lahan bagi tumbuhan pohon korupsi. Akar yang paling hakikat dari perlakuan korupsi pada masa VOC adalah mentalitas dan perilaku yang dapat didekati dari berbagai dimensinya, baik sosiologi, sosiologi, budaya maupun ekonomi dan politik. Sekalipun faktor-faktor yang menyuburkan perilaku korupsi pada masa itu secara teori dan pendekatan bisa didefinisikan, dibedakan dan dipisahkan, namun pada kenyataan korupsi merupakan mental dan perilaku manusia yang tidak akan pernah bisa dipahami secara tuntas. Sebagai gejala sosial, perbuatan korupsi pada masa VOC adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai materi dan kesenangan dunia sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagaimana kongsi dagang terbesar di dunia, VOC pun perlahan runtuh karena korupsi. Banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh VOC yang telah menjadi kebiasaan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang tindakan korupsi sebagai sesuatu hal yang biasa. Yang kedua adalah akibat birokrasi yang berbelit. Birokrasi merupakan organisasi pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Sektor pelayanan publik memang sudah menjadi rahasia umum, telah menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki. Adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan seperti pembuatan perizinan, pembuatan SIM, dan lain sebagainya. Rentan kerja yang berbelit-belit menyebabkan sebagaimana besar masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Hal itu dijadikan lahan empuk oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengeraup uang dari masyarakat. Menurut survei BPS tahun 2019 tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi, sektor pelayanan publik memberikan andil yang cukup signifikan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seakan sulit untuk tidak melakukan korupsi. Yang ketiga, hukum yang lemah. Hukum memegang peranan penting dalam penegakan keadilan dan tata kehidupan bernegara. Banyaknya hukum karet atau tidak tegas dalam mengadili sesuatu perkara menyebabkan multitafsir dari berbagai kalangan. Hal tersebut yang menyebabkan hukum di Indonesia lemah. Perdebatan tentang masalah hukum atau undang-undang atau peradilan menambah masalah dan semakin memperkeruh proses pengadilan. Kasus korupsi adalah salah satu faktor tindak pidana yang memiliki banyak pasal karet sehingga dapat penjatuhan hukum tidak sesuai dan dirasa oleh masyarakat Indonesia tidak berkeadilan dan berkesan seperti ada
permainan di balik kasus tersebut. Hal ini kontras dengan kasus lain seperti pencurian, pelecehan seksual, narkoba. Pengambilan keputusan dalam kasus ini bisa dikatakan hampir sama dengan kasus korupsi, bahkan lebih tinggi seperti kasus pencurian kayu jati yang dilakukan oleh nenek-nenek mendapat hukuman salah satu 1 tahun penjara. Masyarakat sudah beranggapan hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu harus ditegakkan karena akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparatur penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya, bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam menegakkan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum menjadi tarik-menarik kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya, hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat. Memberantas korupsi adalah langkah gerakan reformasi di lingkup birokrasi. Salah satu poin dari gerakan reformasi adalah pemberantasan korupsi dalam lingkup birokrasi. Dalam catatan perjalanan reformasi, kita harus mengakui bahwa birokrasi belum banyak berubah meskipun kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi maupun penciptaan pemerintah yang bersih bebas KKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Namun undang-undang di atas belum mampu mengurangi jumlah secara kuantitatif aparat birokrasi dari kubangan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan reformasi di dalam tubuh birokrasi. Terdapat sejumlah persoalan yang mengiringi perjalanan gerakan reformasi dalam tubuh birokrasi. Pertama, persoalan pengembangan kelembagaan birokrasi yang tidak hanya berimplikasi terhadap standar operating SOP, tetapi juga kesesuaian kelembagaan dengan persoalan di luar perkembangan birokrasi, terutama tuntutan perbaikan pelayanan, transparansi, dan rasional riset yang dilakukan Muhammad Asfar di Jawa Timur, NTT, dan Kaltim, memperlihatkan buruknya layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, persoalan sumber daya manusia yang merupakan basis transformasi birokrasi sesuai performance appraisal standar. Walaupun sebagai upaya sudah dilakukan, namun selalu muncul pertanyaan yang berkaitan dengan kontribusi apa yang telah diberikan dengan berbagai prakarsa dan kegiatan tersebut terhadap praktik good government. Ketiga, birokrasi selalu membuat politisi keuangan daerah yang lebih besar mengarah pada pengeluaran untuk pemerintah lebih besar daripada untuk kepentingan pembangunan maupun pelayanan publik kepada masyarakat. Keempat, meskipun secara retorika pada birokrasi itu selalu mengumandangkan reformasi, demokrasi, dan perlunya good governance, pada kenyataan tidak ada program yang kuat dan jelas yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal. 3 poin tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kerangka pembangunan birokrasi bersih dari KKN yang besar dan dirinya agar tidak mudah diselewengkan, serta perlunya kontrol dan politisi maupun masyarakat atas kinerja dan perilaku birokrasi. Birokrasi pemerintahan merupakan elemen penting dalam pembangunan sebuah bangsa yang besar. Berkaca dari kasus korupsi EKTP ini, perlu dilakukan review penyeluruhan terhadap proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan di seluruh instansi pemerintahan. Muncul kasus dugaan korupsi mega skandal proyek KPK terbasis elektronik EKTP harus menjadi sorotan publik, sebab proyek yang diperlukan masyarakat ini belakangan hampir mengaruhi dana proyek senilai
2.314 triliun dijadikan bancakan sejumlah oknum mulai pejabat, Kemendagri, DPR, partai, auditor BPK, swasta seperti diungkapkan dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta beberapa hari lalu. Menguapnya skandal kasus ini tidak terlepas dari peran atau tindakan pejabat di Kemendagri sebab selain kedua terdakwa Irwan dan Sugiharto, mantan Mendagri Gawama Fauzi, Sekjen Kemendagri, Diah Anggari, staf Kemendagri, dan pihak lain diduga memiliki andil besar dalam memuluskan terjadinya marak UP triliunan rupiah dalam pengadaan EKTP ini. Buktinya Gamawan dan Diah disebut-sebut penerima uang sebesar 4,5 juta dolar dan 50 juta dan 2,7 juta dolar ditambah 22,5 juta. Ditegaskan Rizky, sistem reformasi birokrasi di Kemendagri belum bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di jaranannya, apalagi korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat server pemerintahan padahal dalam program Quick Wins reforman birokrasi yang sebagian sudah diterapkan di instansi pemerintahan, ada beberapa poin yang diarahkan pada upaya pencegahan korupsi. Pertama, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik atau lazim disebut procurement, khususnya di lingkungan Kemendagri. Sistem ini dengan kriteria pemberhasilan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perdagangan barang atau jasa pemerintahan, kata Rizky. Kedua, penerapan sistem pengadilan intern pemerintahan di lingkungan Kemendagri dengan kriteria keberhasilan: satu, tercapainya tujuan organisasi Kemendagri secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan, dan dua, berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya. Menurut terkuatnya kasus korupsi EKTP ini bisa dikatakan program Quick Wins yang dijalankan Kemendagri tidak efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi, berkaca dari kasus korupsi EKTP ini perlu dilakukan review evaluasi menyeluruh terhadap proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan di seluruh instansi pemerintahan termasuk Kemendagri usulnya. Misalnya, reformasi birokrasi harus benar-benar diarahkan pada pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pejabat level tertinggi di instansi pemerintahan. Peran inspektorat juga perlu diperkuat, terutama dalam menegakkan korupsi yang dilakukan oleh pejabat level tertinggi di instansi pemerintahan. PNS atau ASN juga harus dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di instansi pemerintahan. Ini diperlukan. Membutuhkan instrumen perlindungan khusus bagi PNS karena faktanya banyak PNS takut mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan atasannya. Hal ini terjadi perbedaan hasil audit BPK dan BPKP bagi BRIS bisa memberikan persepsi masyarakat yang mempertanyakan tentang tolak ukur yang dipakai dalam mengaudit keuangan negara. Tolak ukur perbedaan ini juga jadi pertanyaan politik tambahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.